Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Abida dengan NIM G00252006 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum blok 2.2 yaitu tentang anatomi sistema kardiorespiratori. Kita lanjut untuk ke laporan 1. Untuk soalnya sendiri yang dimana dia tuh jadi saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Terus Rusdi itu kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya itu membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Jadi untuk pertanyaannya itu ada 3 nomor. Yang di pertama sendiri itu jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Terus habis itu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan yang terakhir itu jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yang dimana dia itu sirkulasi fetal. Jadi fetal circulation yang dimana dia itu darah kayak oksigen yang berasal dari plasenta, kemudian nanti dia tuh bakal mengalir melalui vena umbilikalis. Terus nanti darah ini dia tuh sebagian besar akan melewati ductus venosus sehingga nanti dia tuh tidak seluruhnya masuk ke hati karena nanti dia tuh menuju ke vena cava inferior. Terus nanti selanjutnya darah itu bakal masuk ke atrium dexter, yang dimana nanti dari sini dia tuh sebagian besar darahnya tuh bakal langsung melewati foramen ovale yang menuju ke atrium sinister melewat paru-paru yang belum berfungsi. Lalu nanti dari atrium sinister dia tuh bakal darah itu bakal mengalir ke ventriculus sinister, terus nanti dia bakal dipompa ke aorta dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, terus nanti setelah itu darah itu bakal kembali ke jantung melalui vena cava superior, dan nanti ke inferior baru masuk lagi ke atrium dexter, terus kemudian ke ventricular dexter. Nah, nanti terus si paru-parunya itu kan karena paru-parunya itu belum aktif, nanti sebagian besar nanti darah yang ada di trunkus itu trunkus pulmonalis itu bakal dialihkan melalui ductus arteriosus yang menuju ke aorta descendens. Terus nanti darah kemudian mengalir ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, dan bakal kembali lagi ke placenta untuk pertukaran gas, yang dimana nanti ada 3 penting dalam sirkulasi fetal. Ada ductus venosus yaitu yang bakal melewati ke hati, terus foramen oval yang bakal menghubungkan atrium kanan dan kiri, terus yang ketiga itu ada ductus arteriosus yang dimana dia itu menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta. Nah, ini tuh gambar-gambarnya ya. Lanjut untuk gangguan penutupan struktur fetal. Ini untuk gambar jantung yang dimana jadi dia itu patent ductus arterius, dia itu adalah kelainan jantung yang dia itu bawaan yang terjadi akibat gagalnya penutupan ductus arteriol yang setelah lahir. Terus nanti ductus arteriosus itu bakal dia itu kan merupakan pembuluh darah yang dimana dia itu yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta pada masa janin. Terus yang kedua itu ada peran ductus arteriosus pada janin, yang dimana itu nanti paru-paru yang belum berfungsi itu sebagai organ pertukaran gas, itu nanti oksigen bakal diperoleh oleh plasenta. Nah, karena itu nanti terdapat jalur khusus yang dimana nanti dia itu darah yang melewati paru-paru. Salah satunya itu adalah ductus arteriosus, yang dimana nanti dia itu bakal melalui ductus arteriosus, yaitu dari vertikal kanan yang dialirkan ke aorta. Terus ada paru-paru yang dilewati karena dia tuh belum aktif, terus belum berfungsi. Terus ini tuh merupakan bagian dari sirkulasi fetal normal. Nah, yang ketiga sendiri itu ada perubahan setelah lahir, yang dimana itu setelah bayi lahir nanti dia tuh kan
dan mulai bernapas, yang dimana nanti paru-paru itu bakal mengembang. Setelah mengembang nanti dia tuh bakal meresistensi ke pembuluh darah ke pembuluh paru. Nah itu bakal menurunkan, terus kadar oksigennya itu bakal meningkat. Nah jadi nanti kondisi ini itu bakal memicu penutupan ductus arteriosus yang dimana nanti secara bertahap. Jadi nanti biasanya itu dalam beberapa hari pertama kehidupan. Nah terus yang terakhir itu ada mekanisme terjadinya PDA. Jadi nanti akibatnya itu bakal perbedaan tekanan antara aorta dan arteri pulmonalis, dan darah dari aorta yang mengalir kembali ke arteri pulmonalis. Nah itu nanti bakal disebut dengan left to right shunt. Ini untuk gambarnya. Nah kita masuk ke vaskularisasi jantung. Untuk vaskularisasi jantung sendiri, jadi secara anatomi nanti itu pembuluh darah itu yang berhubungan dengan jantung itu bakal dibagi menjadi arteri koroner dan vena koroner. Nah yang dimana nanti bakal berfungsi untuk apa? Untuk menyuplai dan mengalirkan darah itu ke otot jantung dan miokardium. Nah arteri koroner dia itu pembuluh darah yang berasal dari aorta descendens, tetapi di atas katup aorta. Nah dia tuh fungsinya itu untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otot jantung. Sedangkan terus kalau misalnya secara anatominya sendiri, nah bagian arteri koroner utama yaitu tuh pertama ada arteri koroner kanan. Nah dia tuh arteri ini bakal berjalan ke sulcus atrioventrikular yang bagian kanan, atau disebut juga sulcus coronarius. Nah nanti cabang-cabangnya itu yang meliputi ada arteri marginal kanan, terus cabang ke nodus SA, terus habis itu ada arteri interventrikular posterior PDA. Nah terus kita lanjut ke RCA yang menyuplai, yaitu ada atrium kanan, ventrikel kanan, terus sebagai dinding inferior ventrikel kiri, dan sistem konduksi jantung nodus AV atau nodus SA. Terus ada yang kedua yaitu arteri koroner kiri, yang dimana dia itu berasal dari aorta. Jadi nah dia tuh bakal beralur dengan cepat dan bercabang menjadi dua cabang utama. Yang pertama itu ada left anterior descending, terus habis itu ada berjalan di sulcus interventricularis anterior. Dia tuh bakal menyuplai dinding anterior ventrikel kiri di sebagian besar, terus septum interventrikular. Terus habis itu ada namanya left circumflex, terus ada berjalan di sulcus coronarius kiri yang bakal menyuplai ke atrium kiri dan dinding lateral pada posterior ventrikel kiri. Terus nah untuk vena koroner sendiri dia tuh fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan darah dari vena dan miokardium kembali ke jantung. Terus nanti dia tuh khususnya itu untuk atrium di sebelah kanan, yang dimana nanti strukturnya itu ada sinus koroner yang merupakan vena yang terbesar pada jantung yang terletak di bagian posterior. Nah yang dimana nanti tuh di dalam sulcus coronarius, sinus ini tuh bakal bermuara langsung ke atrium bagian yang kanan. Nah cabang-cabangnya itu ada vena cardica magna, yang dimana itu bakal berjalan bersama LAD. Terus ada vena cardica media, terus itu bakal berjalan di sulcus interventricular posterior, dan vena cardica parva, yang dimana itu bakal mengikuti arteri koroner yang bagian kanan. Kita masuk untuk ke laporan yang kedua. Jadi laporan kedua sendiri itu soalnya tentang saat musim hujan, Badi mengeluh hidungnya itu tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Terus ia itu juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan dryness di meatus nasi medius. Nah untuk pertanyaan itu terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Terus yang kedua itu sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara dryness masing-masing sinus. Terus yang ketiga sendiri itu jelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah untuk sinus-sinus paranasal dia tuh terbagi menjadi 4. Ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sama yang terakhir sinus phenoidalis. Nah sinus paranasal sendiri, nah dia itu adalah sekelompok rongga yang dimana dia tuh dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kafum
nasi melalui ostium. Nah, jadi sinus paranasal itu dia tuh berisi udara, yang dimana dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Jadi sinus paranasal memiliki fungsi untuk beberapa fungsi kan. Nah, pertama itu ada mengurangi berat relatif tengkorak, terus dia tuh bakal meningkatkan resonansi suara, dan dia tuh sebagai penyangga terhadap trauma pada wajah. Terus dia itu juga melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Terus habis itu ada melembabkan serta menghangatkan udara yang inspirasi, dan dia itu berperan dalam pertahanan tubuh. Terus ini juga yang kita lanjut ke bagian pertanyaan nomor 2, yang dimana dia tuh sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muaranya masing-masing sinus. Jadi ini untuk muara-muara sinus paranasal sendiri, dia tuh dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kapum nasi yang terbagi menjadi 7. Nah, ini ada yang pertama resensus sphenoidal, yang dimana dia tuh bakal bermuara ke sinus sphenoidalis. Terus nanti ada meatus nasi superior, dia tuh bakal bermuara ke cellula ethmoidalis posterior. Terus habis itu ada meatus nasi media yang bakal bermuara ke bulla ethmoidalis. Nah, dia tuh bakal berbentuk kubah dan bakal bermuara lagi ke cellula ethmoidal media. Terus habis itu ada yang namanya hiatus semilunaris, nanti dia tuh bakal bermuara ke sinus maxillaris. Terus habis itu ada infundibulum ethmoidal, dia tuh bakal bermuara ke sinus frontal dan ke cellula ethmoidal anterior. Terus habis itu ada processus uncinatus, dia tuh di bawahnya hiatus semilunaris, dan meatus nasi inferior, dia bakal bermuara ke ductus nasolacrimalis. Nah, terus untuk pertanyaan yang terakhir, dimana itu jelaskan mengapa sinus maxillaris itu bakal lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, ini jadi mengapa sinus maxillaris paling sering sinusitis? Jadi dia tuh karena dia tuh letaknya tuh lebih rendah kan, dimana letaknya lebih rendah, jadi nanti drainasenya itu bakal semakin sempit dan panjang. Terus nanti dia tuh bakal dekat dengan infeksi gigi yang bakal luas dan volumenya bakal terbesar. Terus nanti dia tuh rentan terhadap inflamasi pada mukosa bagian hidung. Jadi karena dia tuh letaknya di paling rendah, nanti sinus maxillaris itu bakal paling bawah di antara sinus paranasal lainnya, sehingga dia tuh sekret atau lendir dan patogennya itu bakal lebih mudah terkumpul di dalamnya. Terus yang kedua itu kan drainase sempit dan panjang, yang dimana nanti ostium atau lubang muaranya di sinus maxillaris itu bakal bermuara kemana? Ke meatus nasi medius. Nah, nanti bakal melalui infundibulum yang sempit dan berkelok. Nah, sehingga nanti aliran lendirnya itu bakal keluar lebih sulit. Nah, terus yang ketiga itu kan dekat dengan sumber infeksi gigi kan, yang dimana nanti akar gigi pulmonar itu dan premolar dan molar itu akan sering berdekatan, yang dimana nanti dia tuh bahkan menonjol ke dalam sinus maxillaris kan, jadi nanti infeksi gigi itu dapat menyebar langsung ke bagian sinus. Terus yang keempat itu ada luas dan volume besar, yang dimaksud itu apa? Karena jadi sinus maxillaris sendiri itu kan adalah sinus yang terbesar kan, jadi sehingga kalau misalnya dia tuh memiliki luas permukaan mukosa yang paling besar, yang dimana nanti dia tuh bakal berpotensi terpaparnya dengan iritan atau alergen dan patogen. Terus yang terakhir itu ada rentan terhadap inflamasi mukosa hidung. Jadi karena saluran drainasnya itu berada di meatus nasi medius, jadi nanti inflamasi pada mukosanya hidung itu bakal berakibat pilek atau alergi. Jadi nanti dia tuh bakal mudah untuk tersumbat dan di bagian ostium sinus maxillaris. Nah, untuk penjelasan dari saya mungkin sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.